Bismillah, walhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Keswahid punyai ingkang minulya, seluruh keluarga dalem, para asatid pengurus, mugi-mugi sehat sedaya barokah. Para kiai, para tokoh masyarakat, para jamaah, para santri, ma'an najah wal falah wal rahmah wal barakah was sihhah wal afiyah was suhulah wa husnal aqibah. Amin Allahumma amin. Oh, dhuwur kursine dhuwur. Kursine tipis. Oh, makane. Hadirin, harlah NU, kula kepingin sedaya niki semakin mantap di NU, enggak goyah apapun kondisi dan keadaan jamaiyah. Harlah NU, saya tetap berusaha berikhtiar. Terus pundi kita yang mungkin sempat agak sedikit jauh dari NU, kembali kepada Nahdlatul Ulama, akidah Asy'ariyah Maturidiyah, bukan yang lain-lain. Fikih pun secara umum madhab Syafi'i, dan enggak boleh sampai keluar dari madhab 4. Itu yang ditetapkan Hadratus Syekh Mbah Hashim As'ari. Notoati thariqah, nderek thariqah Mu'tabarah yang sanadnya lewat Imam Junaid al-Baghdadi. Lalu thariqahnya boleh Asy-Syadzili, boleh Syekh Abdul Qadir al-Jilani atau Qadiriyah, boleh juga Syekh Ahmad Bahauddin an-Naqsyabandi atau Naqsyabandiyah, atau thariqah lain yang mungkin cabang dari itu. Enggak boleh berthariqah di luar yang mu'tabaroh. Di luar yang mu'tabaroh kadang ada yang menyimpang dari syarat. Misalnya syarat untuk bisa bai'at di thariqah itu harus ngebleng di suatu ruangan, wirid sampai 7 hari, akhirnya enggak jamaah, ya enggak jumatan. Itu menurut guru kami Kiai Mas Duki Mahfud termasuk indikasi kalau thariqah itu enggak mu'tabarah, karena linggal jumatan, nabrak syariat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Atau nyun sewu, ada ritual-ritual yang sama sekali jauh dari dasar hadis sahih, bahkan dhaif pun tidak. Jadi ora sahih, ora dhaif. Jadi mungkin dhaif jiddan atau syadzah atau gharib jiddan, yang itu di luar ketentuan syariat. Nyun sewu. Kami ikut sekian kali bahsul masail tentang hukum sholat raghaib, tentang hukum sholat Jum'ah pertama bulan Rajab, lalu hukum sholat nisfu Sya'ban, yang semuanya itu dalilnya masuk kategori dhaif pun tidak. Banyak yang sebagian berdasar mimpi. Yang kayak begitu kalau diniati tasyri', yakin itu benar-benar disyariatkan tanpa dalil sahih, itu enggak dibenarkan. Yakin diyakini itu sebagai sunnah Rasul hanya berdasarkan mimpi, itu enggak dibenarkan. Perkara ada orang malam nisfu Sya'ban misalipun, dia sholat hajat sampai sak pirang rakaat, sholat sunat mutlak pirang rakaat, sholat istikharah, ya monggo-monggo mawon.
Karena sholat hajat hari apapun boleh, tanggal berapapun boleh, sholat mutlak jam berapapun boleh. Pokok tidak ba'da asyar, tidak ba'da asar, tidak ba'da subuh, tidak pas beduk nderendeng, pas istiwa mboten. Hadirin, lalu ada juga yang sholat raghaib malam Jum'ah poso minggu terakhir, sholat sekian banyak rakaat, 100 rakaat, dengan maksud mengqadai barangkali dalam waktu 1 tahun ada sholat yang ketinggalan. Itu beberapa thariqah ngelakoni ngono kuwi. NU tidak membenarkan hal itu karena tidak didasarkan pada dalil yang sahih. Saged dipahami nggih? Salat Rebu Wekasan itu NU juga memutuskan tidak disyariatkan lantaran tidak berdasarkan dalil yang sahih. Dan misalnya panjenengan enggak enak karo guru thariqah, kadung baiat dengan guru mursyid itu, lah gurunya ngajak sholat Rebu Wekasan, jenengan sholat di jam yang sama dengan niat sholat duha tentu tidak salah. Ya, ison joko hubungan dengan guru, tapi zaman nggak sampai melanggar syariat, sebab sing mau lakoni mau niatkan bukan sholat Rebu Wekasan, tapi sholat duha atau misalipun ya sholat hajat ngoten mawon. Hadirin, kula kepingin harlah NU niku semua benar-benar kembali kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan segan-segan menyimpang, jangan segan-segan menegur, mengingatkan kalau ada keluarga orang lain menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk yang dalam banyak TikTok ceramah yang memiliki diceramahkan oleh orang yang selama ini nganggep nasabnya bersambung sampai Kanjeng Nabi. Mereka merasa menjadi keturunan Kanjeng Nabi, tapi ceramahnya menyimpang dari syarak dan menyimpang sangat jauh. Tentu sebagai orang NU harus tegas kui salah, harus tegas ngono kui batil, harus tegas ngono kui sesat. Termasuk misalipun ceramah ngeten di antara mereka, kakek kami sekali masuk ke kamar mandi bisa khatam Quran 4 kali. Itu haram dan gak bisa dipercaya, karena gak oleh karo ngising maca Quran. Paham napa mboten? Nggawa mushaf ning jero jeding ya enggak oleh. Ngeten iki contoh yang dulu mungkin kita arep menegur itu sungkan. Lah kuwi keturunan Nabi ya. Pastikan yang dibelani syariat, pastikan yang dicekeli Quran sunnah. Quran sunnah kebenarannya pasti, sementara apakah mereka keturunan Nabi belum tentu. Paham napa mboten? Gandoli nasab mereka yang belum tentu dengan meninggalkan Quran yang sudah pasti benar, dengan meninggalkan sunnah yang pasti benar, konyol sampean. Gandolan sing durung mesti, ninggal barang yang kebenarannya sudah pasti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu yang beriki juga ada ceramah nyun sewu dari kelompok mereka, kalau lagi ada haul fulan, salah satu tokoh dari mereka, kalau hari itu lagi haul mereka, dikatakan haram berziarah Nabi. Jadi misalnya mau ada haul di Gresik apa ya apa, terus sampean kebetulan terjadwal badhe umroh. Halo, tasik ngelamun nopo. Jadi ceramahnya sampai ngoten, kalau budal umroh, budal ziarah Nabi, waktunya benturan dengan waktu haulnya dia, maka
umrohnya ziarah Nabi harus ditunda. Nggak boleh kalau ada acara haul itu lalu ziarah Nabi. Wis kebohajut para rawuh ngeten. Ngeten-ngeten iki mboten kena dipercaya karena keluar dari ketentuan Quran sunnah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu ada juga ceramah dikatakan yang ditokohkan di Haul Gresik itu untuk membuat narasi beliau benar-benar hebat. Katanya oleh si penceramah, saking hebatnya yang dihauli di Gresik itu sampai Nabi pun kalau sholat terima jadi makmumnya. Uniku gak percaya Nabi wis sedokan biyen kok. Paham nggih? Terus gawe cerita kenemenen koyok-koyok luweh mulya timbang Kanjeng Nabi, kuwi malah sesat para rawuh. Kita itu enggak boleh meyakini ada orang lebih utama, lebih afdal, lebih mulya tinimbang Kanjeng Nabi. Nabi itu pun khairul bashar. Napa khairul bashar? Menungso sing paling apik renek sing ngungkuli. Paham napa mboten? Jangankan dibanding Nabi, bagi keyakinan umat Islam Ahlus Sunnah Jamaah, orang yang paling afdol setelah Nabi Muhammad SAW itu Khulafaur Rasyidin dengan urutan Abu Bakar, baru Umar, baru Utsman, baru Ali. Baru setelah itu sahabat yang lain juga para Ahlul Bait yang lain. Sementara mereka mengatakan manusia yang paling afdol sak dunia itu Ahlul Bait. Dari Ahlul Bait yang paling afdol itu Ba'alawi atau para habaib itu. Ngeten iki wis keluar dari ketentuan hadis Bukhari. Ketentuan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang di hadis Bukhari Nabi dawuh khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi yang hidup bersama saya, yakni para sahabat. Setelah itu generasi setelah saya, tabi'in. Setelah itu generasi setelah tabi'in. Sapa? Tabi'in. Kuwi generasinya imam madhab. NU nyantol kepada madhab, nderek madhab itu nderek generasi terbaik urutan ketiga. Generasi terbaik urutan ketiga berdasar lesannya Nabi sendiri itu manut generasi yang sebelumnya tabi'in. Tabi'in manut generasi sebelumnya sahabat. Sahabat bendino jamaah karo Kanjeng Nabi. Paham napa mboten? Ngono kuwi keyakinane NU, ngono kuwi keyakinane Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sing ora ngono kuwi ra usah ngaku NU, ngruwet-ngruweti. Halo. Sing ora ngono kuwi ra usah ngaku NU, ngruwet-ngruweti. Ayo dalam hal ini benar-benar menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang digariskan Mbah Hasyim Asy'ari. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu kenapa Ahlus Sunnah? Apa beda Ahlus Sunnah dengan yang lain? Ahlus Sunnah yang secara umum madhab 4 itu punya prinsip semua hadis asalkan sahih diterima. Imam Syafi'i dawuh, idza sahhal hadisu fahuwa madhabi. Asal hadis itu sahih, yaitu yang jadi rujukan pegangan madhab saya. Iku Ahlus Sunnah ngoten niku. Apakah hadis itu riwayat Ahlul Bait? Apakah hadis itu riwayat sahabat? Pokoknya sahih diterima. Nah, punya prinsip menerima semua hadis pokoknya sahih. Ini prinsip yang Qur'ani, yang tidak itu kurang manut pada Quran. Mana perintahnya Quran?
wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun ajaran yang telah diberikan Rasul kepadamu, halo, kok nyawang wedang? Pun ngeten mawon. Pun. Apapun ajaran yang disampaikan Rasul padamu, kata Quran ini, perintah Quran, fakhudhu, ambil semua. Berarti wong berislam kayak Syiah itu salah, menyalahi ayat ini. Di mana salahnya Syiah? Syiah punya prinsip hanya menerima hadis riwayat Ahlul Bait dan menolak hadis riwayat sahabat. Padahal Quran perintai ambil semua. Mu'tazilah salah. Mu'tazilah punya prinsip mau hadis Bukhari, mau hadis Sahih Muslim, kalau enggak masuk akal tolak. Itu Mu'tazilah. Lah ngono ku ya salah. Sebab Quran mengamanatkan fakhudhu, ambil semua. Paham napa mboten? Berislam koyok model Khawarij Wahabi itu juga salah. Mereka secara umum terima hadis riwayat sahabat, tapi banyak hadis riwayat ahlul bait yang ditolak oleh Wahabi, yang ditolak oleh kaum Khawarij. Lah kuwi juga salah. Sebab amanat Quran fakhudhu, ambil semua. Maka monggo tetap nderek ahlu sunnah wal jamaah yang punya prinsip menerima semua riwayat hadis, mau dari riwayat manapun diterima, pokoknya menerima semua riwayat hadis, pokoknya sahih. Imam Syafi'i yo ngoten niku, Imam Maliki yo ngoten niku, Imam Hanafi sama, terima semua hadis asalkan sahih. Cuma malih dari 4 madhab yang sama-sama ahlu sunnah wal jamaah itu yang dipilih oleh ulama-ulama Jawa, yang dipilih oleh Wali Songo niki madhab Syafi'i. Mengapa yang dipilih madhab Syafi'i? Madhab Syafi'i itu lebih nyata, lebih realistis dalam mewujudkan keyakinan harus terima semua hadis. Imam Hanafi meyakini semua hadis harus diterima, tapi kenyataannya Imam Hanafi lebih banyak di Baghdad dan Kufah, jarang kemana-mana. Imam Maliki punya prinsip semua hadis harus diterima, tapi kenyataannya Imam Maliki lebih banyak duduk di Madinah, jarang kemana-mana. Imam Hambali lebih banyak di Basrah, enggak banyak kemana-mana. Beda dengan Imam Syafi'i, di Mekah bertahun-tahun, di Madinah mondok di Imam Malik bertahun-tahun, di Yaman menjadi hakim agung bertahun-tahun, lalu melanjutkan safari keilmuan, ngaji ke Imam Waqi', ngaji ke Basrah, ke Kufah, sampai jadi dosen ulama di Baghdad An-Nizamiyah, berfatwa dengan qaul qadim, itu juga bertahun-tahun. Sepuh pindah di Mesir, ngajar juga bertahun-tahun. Apa bedanya Imam Syafi'i dengan yang lain? Papat iki pengen mengambil hadis Nabi semua, tapi Imam Syafi'i kemana-mana. Sahabat itu setelah Nabi sedo, sahabat itu nyebar ke berbagai negara. Tentu sahabat yang ke Yaman membawa riwayat sampai ke Yaman. Ke Yaman membawa riwayatnya Kanjeng Nabi. Amr bin As ke Mesir tentu membawa hadis yang dia riwayatkan dari Kanjeng Nabi.
imam madhab yang hanya duduk di Madinah khawatir hadis yang nyampe murad marit teng Mesir belum dia terima. Imam madhab yang hanya duduk di Baghdad khawatir hadis yang dibawa sahabat ke Yaman belum nyampe kepada dia. Paham betul ini? Paham ya? Imam madhab yang hanya duduk di Baghdad, jangan-jangan hadis yang dibawa Amr bin As hijrah ke Mesir, hadis itu belum nyampe kepada Imam Hanafi yang lebih banyak duduk di Baghdad. Nah Imam Syafi'i wong kemana-mana mas. Andai ada sahabat ke Yaman namanya Hudzaifah ibn al-Yaman, Mu'ad bin Jabal, dia dakwah ke Yaman tentu membawa ajarannya Kanjeng Nabi, menyampaikan hadis Kanjeng Nabi. Nah Imam Syafi'i ke Yaman juga 3 tahun. Saya yakin hadis yang dibawa menyebar oleh Mu'ad bin Jabal ke Yaman, hadis itu sudah nyampe ke Imam Syafi'i. Paham dong yang ini? Hadis yang dibawa oleh Ahlul Bait ke Kufah, ke Karbala, hadis itu juga sudah nyampe ke Imam Syafi'i. Hadis yang dibawa oleh Ibnu Abbas di Mekah, di Taif, itu juga sudah nyampe ke Imam Syafi'i. Wong Imam Syafi'i di Mekah lama juga. Dan begitu seterusnya. Hadis yang dibawa Amr bin As ke Mesir, wong Imam Syafi'i bertahun-tahun ngajar di Al-Azhar Mesir, maka hadis itu juga sudah nyampe ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang punya prinsip semua hadis diterima, dan real dia kemana-mana ambil hadis, kemana-mana ambil hadis, maka pilihan bermadhab Syafi'i insya Allah memilih madhab yang koleksi hadisnya lebih lengkap. Paham napa mboten? Niki lho para rawuh NU. NU nu milih sak milih gak ngawur. Milih sak milih gak, pokoke orang ngono kuwi ngawur ae. Berdasarkan pertimbangan yang realistis, nyata dan jujur. Tulus kepingin mengambil riwayat selengkap-lengkapnya. Tapi NU juga tidak mau dengan sufi gulat. Napa sufi gulat ini? Wong lebih fokus pada wiridan mawon. Kurang memperhatikan ilmu, kurang valid dalam hal meriwayatkan ilmu, kurang akurat dalam meriwayatkan ilmu. Pokok ono amal iki lho amalno api amalne. Iku lho amalan api amalne. Wis gak urus iku ono dalile ta ora gak urus wis. Pokok jereno amalan yo di amalne. Sufi gulati ngoten niku. Halo. Nanti pegangannya ndamel kitab Dardir dan yang lain-lain. Kitab Mujarobat yang banyak didasarkan mimpi niku wau. Ngoten niku NU nggih mboten purun. NU itu kepingin hadisnya lengkap, dalilnya lengkap, jangan ada dalil yang terbuang. Tapi NU juga kepingin akurasi yang luar biasa, kepingin validasi yang luar biasa. Opo gunane lengkap tapi sak resek-resek mok gawa kabeh. Ngoten lho. Lah iso yo lengkap yo fix bener. Lengkap, clear dan clean. Apa kuwi? Lengkap selesai verifikasi validasi jarh wa ta'dil dalam bahasa ilmu hadis. Sehingga yang dimaui NU Ahlus Sunnah Jamaah yo sahih, yo lengkap, yo sahih. Lengkap tok tapi enggak sahih, enggak dibenarkan. Pengen sahih tapi enggak lengkap juga enggak dibenarkan.
Kalau nggak lengkap berani membuang hadis, nabrak ayat mau. Ampun rame-rame. Atau nyuwun sewu, lengkap tapi nggak sahih pun diambil, berdasar mimpi pun diambil, itu nabrak ayat juga. Ayat mana yang ditabrak? In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyan. Kalau Anda dapat informasi berita, termasuk berita hadis, ono hadis, kata Quran nggak boleh langsung terima atau tolak. Fatabayyanu, harus dilakukan klarifikasi, harus dilakukan pelacakan, harus dilakukan penelitian, harus dilakukan verifikasi, validasi untuk meneliti hadis itu benar-benar ada apa tidak, matannya, kontennya, isinya bertentangan dengan Quran apa tidak, riwayatnya, sanadnya bersambung apa tidak, masing-masing perawi orang siqah apa bukan, orang yang bisa dipercaya atau tidak. Kalau riwayatnya bersambung urut sampai Nabi, masing-masing perawinya orang siqah semua, orang yang benar-benar bisa dipercaya, barulah hadis itu selesai verifikasi, lolos verifikasi, disebutlah namanya hadis sahih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, NU ngoten niku, satu sisi harus valid, akurat, sahih, satu sisi harus lengkap. Dengan kata lain, NU kepingin benar-benar satu sisi komprehensif, lengkap, juga valid ya komprehensif, ya valid. Mengabaikan prinsip akurasi, mengabaikan prinsip validitas, mengabaikan prinsip kesahihan, nabrak perintah fatabayyanu. Quran merintah melakukan penelitian, pelacakan, kau nggak melakukan itu, akhirnya terjebak tiba hadis ini dhaif, sama salah. Tapi terlalu ketat dalam verifikasi, coro jaring iwak bolongannya terlalu cilik, akhirnya kabeh iwak kecantol cilik barang, kecantol nggak ada yang lolos verifikasi, banyak yang terbang, itu juga nggak benar. Nah, NU ngoten niku yo sahih, yo lengkap, yo sahih. Nyuwun sewu, Quran merintah kita bersama orang-orang jujur pegangi hadis sahih. Itu punya prinsip pegang riwayat hanya dari orang-orang yang sak rambut pun nggak pernah ngapusi. Sebab kalau perawi pernah ketahuan ngapusi, pisannya sudah hadisnya maudhu, hadisnya dicap sebagai hadis palsu. Syed Maliki Mekah mengarang kitab mustalah hadis Manhalul Latif, bercerita Imam Bukhari niku pernah dapat hadis teko sapa iki? Fulan. Imam Bukhari ngelakoni perintah Quran, dicek fulan ini kelakuannya masuk apa enggak, ngapusi apa enggak, tukang maksiat apa enggak. Kalau ternyata tukang maksiat, ngapusi, tukang gendaan, gak masuk wis. Apa gak masuk? Hadisnya peluang riwayat ini. Datanglah Imam Bukhari survei ke alamat orang itu, diamati sholatnya oke, nutup aurat oke, ternyata ketahuan ngapusi, berbohong. Ya napa ngapusi? Dia panggil kuda, diiming-iming pakai rumput,
Tentu kudane moro Mas wong diiming-iming rumput. Barang kudane moro, rumput ini gak sido diwehne, dibuang. Mek kur dicekel tambangi. Wah, jare Imam Bukhari gak bener wong iki, ngapusi jaran. Ngapusi jaran lho, hadisnya ditolak oleh Imam Bukhari. Dicap sebagai riwayat yang palsu. Kenapa? Quran perintah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Hei wong-wong sing padha iman, sira kabeh bertakwa kepada Allah, lan kowe kabeh harus senantiasa bersama orang-orang yang jujur saja. Menerima hadis dhaif berarti kamu menerima orang yang tidak jujur. Halo? Menerima hadis palsu berarti kamu bersama orang yang tidak jujur. Nabrak Quran Mas. Wa kunu ma'as shadiqin. Wa kunu lan padha dadi sira kabeh. Dadi iku ma'as shadiqin bareng sartane wong-wong kang padha jujur. Paham napa mboten? Praktek konkret dalam berislam bareng orang jujur itu satu komitmen. Riwayat kalau enggak sahih enggak diterima. Riwayat kalau enggak dari orang jujur enggak diterima. Bayangkan Bukhari itu bermadhab Syafi'i. Muslim juga bermadhab Syafi'i. Baihaqi juga bermadhab Syafi'i. Ahli hadis itu top itu rata-rata bermadhab Syafi'i. Yang punya prinsip harus sahih itu. Ngapusi jaran Mas. Hadisnya dicoret. Berapa banyak kadang Ustadz ngapusi mbok tuwek. Ayo, ono ora? Wis ora kena diterima ngene fatwane. Wong wani ngapusi. Kampanye ngapusi, enten apa mboten? Wis ora kena diterima. Kadang kita niku saking nek pengen dapat bantuan dari Pemprov misalipun, tapi entah maklare napa-napa kula mboten ngerti. Njaluk potong 20%, 30% dan minta kita melaporkan secara utuh kudu 100%. Ngapusi napa mboten? Kuwi riwayate palsu wis. Kepala kepenak ya. Kula lek enten tawaran ngoten niku, ibune napa kula purun, tapi sak repes kula mboten purun ngapusi. Lek memang turun 50 ya kudu 50 tenan. Perkara dari uang saku kami sendiri pengen menehi upah keringat lah 1 juta 2 juta iku sak karepku. Tapi aku njaluk bantuan itu mudun 100%. Kalau ada potongan resmi pajak memang resmi. Paham nggih? Ojo sampai ngapusi. Ojo sampai manipulasi, cacat syariate. Riwayat wis gak sokek maneh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apalagi berkali-kali ketahuan memalsukan makam. Uang memalsukan makam masih kau ikuti kemursitannya, bodoh sampean. Halo. Uang berkali-kali memalsukan sejarah NU, sik mau percaya jadi guru mursyid, bodoh sampean. Ora oleh wong gelem ngapusi kok sik di percaya karepmu dhewe. Paham napa mboten?
harus benar, harus jujur, nggak boleh dari pembohong untuk menjamin ajaran Islam fik 100% benar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus hadis ini kulek benar-benar sahih itu mau diteliti secara ilmiah kayak apapun tetap sesuai dengan hasil penelitian ilmiah yang empirik. Putra kula ning Sofi dokter niku sak koncone neliti banyu rongkolah berdasar hadis Abu Dawud Sahih Ibnu Majah. Nabi niki dawuh banyu kalau volumenya ada 2 kula lebih ketetesan najis titik tetap suci wong bening, tapi lek sak timbo sak ember rong ember gak ono 2 kolah ketetesan uyuh titik najan tetep bening dadine najis. Ya napa putra kula sak konco, air yang enggak ada 2 kolah kena tetesan najis dibawa ke lab sak bathok mawon titik, diberi cairan kimia supaya semua unsurnya berpisah. Diketahui ternyata para rawuh kalau air itu kan H2O ya, itu ada unsur yang non H2O, berarti unsur kencing tadi, unsur kencingnya belum hilang. Karena ada unsur kencing di situ maka Nabi menyebutnya najis. Kata anak saya yang 2 kolah lebih sak jeding ketetesan kencing didik, lalu diambil sak ciduk dibawa ke lab, diberi cairan kimia supaya unsurnya berpisah untuk mengetahui unsur zatnya apa saja. 100% unsurnya H2O tok, nggak ada unsur benda selain H2O. Apa artinya? Artinya unsur kencingnya hilang. Dan memang menurut rumus kimia atau apa kula mboten ngerti, air dalam volume sekian 2 kolah itu mampu mengistihlak, istilah fikih itu mampu menghilangkan, melenyapkan unsur lain yang hanya sedikit. Nah karena setelah di lab laboratorium unsur kencingnya hilang, maka Nabi dawuh tadi lek 2 kolah lebih, karena unsur kencingnya hilang, nggak ada unsur kencingnya, maka hukumnya dihukumi suci wong 100% jadi air. Ngono kuwi para rawuh, perlu riwayat harus sahih. Sewaktu-waktu diteliti oleh orang barat, maka tetap terbukti kebenarannya secara ilmiah. Dan Islam benar-benar diterima oleh siapapun. Lek doif diterima, palsu diterima. Al-Badinjan syifaun min kulli da'in, terong itu obat dari segala penyakit, padahal hadis palsu. Badan dicek ke laboratorium ternyata tidak. Akhirnya orang lain bilang ajaran Islam nggak bener, kan gitu jadinya. Paham ya niki? Mohon kita NU hanya menerima yang sahih, menerima riwayat yang sahih, dan manut kepada kiai yang selama ini konsisten berucap kebenaran, menyampaikan kebenaran. Nyun sewu, analisanya akurat banget. Si kiai itu di samping menguasai berbagai kitab, dia sendiri juga cerdas banget. Dia sendiri mampu menganalisa secara akurat. Pisau analisanya dia punya, nahwu dia kuasai, sorof dia kuasai, balaghah dia kuasai, mantek dia punya, usul fikih dia punya, usulul hadis dia punya, usulul Quran dia punya, terus juzurul lughah, mampu melacak makna kata bahasa sampai seakar-akarnya. Lho kiai ngono kuwi lho para rawuh sing kena dipercaya. Lamun kiai ngono kuwi rabi loro telu dan enggak pernah ngapus simbok tuwek, kuwi sing dipercaya.
Lek wani ngapusi mbok tuwek ya ora kena di percaya. Maudhu. Dawuh palsu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rumus ngeten iki dalam situasi carut marut niki penting bagi orang awam menverifikasi kiai mana yang bisa kami ikuti, kiai mana yang maaf kami harus menjaga di sampai menuduh-nuduh tidak, wong kita orang awam nggak bisa menghakimi kiai. Cuma kan ada tanda-tanda ini bisa diikuti, ini nggak bisa diikuti. Paham tuh ngeten niki nggih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Soal polemik nasab yang diikuti yang berdasar fakta, yang berdasar bukti, bukan yang berdasar emosi. Kenapa Kiai Imad dan kawan-kawan sampai akhirnya mengatakan fulan ini yang selama ini dianggap keturunan Nabi, menurut Kiai Imad itu bukan keturunan Nabi. Satu, sama nojo fanatik, Nabi itu bongsone Mekah. Nah, orang-orang yang datang ke Indonesia lalu menyebut dirinya keturunan Nabi itu bangsa Yaman, berjarak kira-kira 1.500 kilo. Halo, Nabi sukune Quraisy. Orang-orang itu sukunya ada At-Tamimi, ada Qahtani, ada Al-Habsyi, ada Hadrami dan yang lain. Orang-orang itu bongsone karo Nabi bedo, sukune yo bedo. Paham napa mboten iki? Lalu Nabi margane Al-Hashimi, Bani Hashim, buyute Mbah Hashim, namanya Hashimi. Lah wong-wong kuwi margane ada yang As-Saqqaf, ada yang Al-Aidrus, ada yang Al-Haddad, ada yang Al-Attas, tapi gak ono yang Al-Empuk lho ya. Al-Attas, ada yang Al-Qadiri, Al-Bar, dan yang lain ada bin Smith dan yang lain. Yang itu bukan marganya Kanjeng Nabi. Paham napa mboten? Terus pundi cara menyatakan secara faktual bahwa itu benar? Wong sukune beda tapi keturunane, wong margane beda tapi keturunane. Halo, nah itu harus dijawab dengan bukti. Kami memang Yaman Kiai, kami memang Jawa Kiai, tapi meskipun dengan Nabi beda bangsa, berdasar bukti yang tercatat secara urut, ini punya anak ini, punya anak ini, punya anak ini, sampai kami memang ada catatan. Nah, kita itu masih bisa menerima orang berbangsa beda katanya keturunan Nabi, tapi memang punya catatan bersambung. Paham napa mboten? Kalau sukunya beda, catatan nggak punya, terus kita dikongkon percaya niku yo angel ngeten. Itu pun kita masih bisa percaya kalau ternyata dites DNA-nya sik nyambung. Nabi itu sukune Quraisy. Orang-orang Mekah yang Quraisy yang hari ini ada itu haplogrupnya kalau tes DNA J1. Andai orang-orang yang selama ini ngaku keturunan Nabi tes DNA-nya J1, berarti orang itu Quraisy gitu loh. Paham toh? Krono podo Quraisy katanya keturunan Nabi masuk, apalagi plus punya catatan nasab urut mulai zaman Kanjeng Nabi, plus tes DNA-nya juga Quraisy J1, meskipun urip neng Sido Arjo, ya kita percaya lek kuwi keturunane Nabi.
Lah sing repot iku menolak tes DNA, mengharam-haramkan tes DNA, catatan enggak punya, sukune beda. Halo, zaman sakniki berdasar enggak manut, enggak barokah lho, wong wis rawedi rawuh. Mesti nanya mana buktinya. Kulo teng kampus ada aliran macam-macam, berpendapat macam-macam, ada yang NU, Muhammadiyah, PKS, macam-macam teng kampus, ada HTI. Ketika kita yang dosen NU setiap ceramah mampu menunjukkan dalilnya dan hujjah istidlal sahih, maka orang di luar NU pun yang banyak yang menerima. Saniki ngoten iku, gak peduli sing ceramah NU atau bukan, pokoknya sahih akurat ya umat menerima. Nah kalau sampai kader NU ceramah saenake dhewe, engko nggarane NU dicatat golongan di luar NU. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kembali ke laptop, menggok didik kepada masalah nomor niku nasab. Nasab niku lazimnya catatan nasab itu mesti urut bersambung. Gus Wahid niki nggak ada kumpulan reuni keluarga napa mboten? Bani Hasbullah Taudas. Bani Hasbullah niku teng jenengan yud napa canggah napa? Canggah. Saniki kan enten catatane fulan iki putune apa Mbah Wahab punya putra niki punya putra niki punya, kan enten sedaya. Niku mengke setelah kira-kira 20 tahun 30 tahun mesti diupdate, dibuat catatan baru krono ono putu lahir, ono putu anyar, ono mantu anyar, kan mesti ngono buku nasab nih. Nggih. Dicatat ulang krono ono anggota baru gitu loh. Mengke 30 tahun lagi catat ulang maneh krono ono mantu anyar, ono putu anyar. Dan catatan itu nama itu harus senantiasa ada. Lah yang terus bersambung itu niki mau 1000 tahun, pokoknya ada catatannya terus, maka dia punya bukti nasab yang akurat. Yang jadi permasalahan yang sekarang jadi rame niku, mereka semuanya keturunan Ubaidillah, para habaib niku. Ubaidillah keturunan Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa itu hidup sedo abad 4. Nah sejak abad 4 sampai sekian ratus tahun, semua buku nasab mencatat si Ahmad bin Isa anaknya hanya 4. Anaknya hanya 3. Enggak punya anak namanya Ubaidillah, mbahnya para habaib niku. Paham napa mboten? Barulah abad 9 ditulis kitab Al-Burqatul Musiqah berdasar mimpi, menulis kitab nasab, ingin punya anak ini, punya anak ini, punya anak ini, punya anak Ubaidillah itu tadi, nenek moyangnya para habaib. Cuma itu enggak pernah tercatat mulai abad 4 sampai 9, 500 tahun. Loh, 500 tahun gak ono catetane. Lah wong sing ono catetane saja kadang masih diragukan. Lagi gak ono catetane malah kon meyakini iku terus piye? Paham napa mboten? Sing duwe catetan lho kadang sik kontes tes DNA barang. Lagi gak ono catetane malah gak gelem tes DNA, mek kurus disuruh langsung meyakini ngono tok. Terus apa masuk? Lah ngoten lho para rawuh. Wis kula Gus Wahid
Hari ini moro-moro kula Gus Wahid ngaku kami keturunan Sultan Babulah Ternate. Dia wafat tahun 1583. Sampai sekarang niki 444 tahun yang lalu, tanpa ada catatan. Semoro-moro ngaku aku keturunan Sultan Babulah, kacek 400 tahun luwih tanpa catatan. Dan Gus Wahid sama Sultan Babulah beda suku. Sukune enggak podo, tes DNA-nya enggak podo, catatan enggak punya, terpisahkan waktu 400 tahun lebih. Percaya sama? Percaya sama? Iku lo mas gak iso percaya. Lah saiki karo Nabi ku tahun Hijriah 1447. 1447 Hijriah. Lalu orang ngaku-ngaku tanpa catatan. Gek sukune ya beda. Tes DNA enggak mendukung. Lah ngono sampean percaya iku dalane teko. Halo. Lalu kadang tiang ngeten niki. Nyuwun sewu. Kiai Fulan itu lo enggak mempermasalahkan. Kiai Fulan lebih top timbang Marzuki itu enggak mempermasalahkan. Kenapa Marzuki arek winginane kok celometan? Ada ilmu yang sifatnya doktrin. Hadis yang ini terimonen, ayat yang ini terimonen, fatwa kiai di bidang syariah yang berupa, yang bersumber dari Quran sunnah, dipahami, diijtihadi oleh ulama, maka kita yang awam niku lebih terima kiai yang lebih top daripada kiai sing cekederan. Tapi kalau masalah fakta, bisa-bisa guru SMP lebih akurat dawuhnya tinimbang kiai. Contoh, ono kiai dawuh iki haram, kita pondok gede dawuh iki haram, alasannya mengandung apa? Guru SMP, guru kimia, sik mas, tak cek dhisik neng lab, ada apa enggak unsur zat yang menyebabkan ini haram? Lalu dia bawa ke lab berkali-kali dites, enggak ada unsur zat yang menyebabkan haram. Berdasar fakta, guru SMP ini dawuh enggak haram mas. Kiai sing kita pilih limang lemari enggak pernah ngecek di lab, dawuh haram berdasar doktrin. Dalam hal ini mana yang dipegangi? Paham no pemeten? Enten kiai gede dawuh ngene lho carane gawe pentol sing enak, tapi nyatane enggak tahu gawe pentol. Ahli di bidang fikih tapi enggak ahli di bidang pentol. Sing sitoke mung bakul bakso, duduk kiai gede tapi bakul bakso dan terkenal pentole enak. Dek dawuh ngene lho carane gawe pentol sing enak. Sampeyan percaya sing ndi? Ojo sembarang-barang, harus ke situ. Dilihat masalahnya apa. Paham napa mboten? Ono kiai gede dawuh, alas bangunan ini beres mas. Tapi ada nomor insinyur sipil nggak bisa mas. Nanti ini akan dipakai jamaah santri jumlahnya sekian selama sekian tahun. Bobotnya santri sekian itu sekian. Bentangannya sekian meter. Dan cor-coran itu dalam waktu sekian tahun
kekuatan dayanya berkurang sekian. Hitung-hitungannya insinyur bangunan. Akhirnya insinyur bangunan dawuh wesine kudu sakmene Mas. Lalu kandele cor kudu sakmene Mas. Campurane semen sakmene, koral sakmene, wedi kudu wedi Lumajang Mas. Sakmene Mas. Sing sitok kiai itu malah ngene gak apa-apa wis. Sama ndelok coba ya apa ndelok keahliane. Paham betul ngeten iki. Lek tak jak ngene iki ya aja nesu zamane. Tidak memilah dan memilih perkara, kembalikan sesuatu kepada ahlinya. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiris sa'ah. Kalau suatu urusan diserahkan pada yang bukan ahlinya, yontenono remeke. Apa remeke? Ya remek. Hamoh tenan. Pun hadirin rahimakumullah, untuk urusan ke-NU-an, fikih, nahwu shorof, usul fikih, kembalikan kepada siapapun yang paling alim, yang paling amanah, yang paling istiqomah, yang paling jujur. Kalau itu kebetulan orang Jawa, nggih monggo kita terima karena keahliannya, bukan karena Jawanya. Kalau itu kebetulan keturunan Cina, ya nggak masalah. Kita terima karena kealimannya, bukan karena nasab Cinanya. Kalau itu kebetulan Tretan Dibik Madura, ya kita terima karena kealimannya, bukan karena kesukuannya. Kalau itu kebetulan orang Saudi, keturunan Yaman, dan top memenuhi syarat tadi, ya kita terima karena yang bersangkutan memenuhi syarat. Dan kita enggak beda-bedakan. Syed Maliki kita terima karena top. Halo. Syed Ismail Al-Yamani kita terima karena top. Ngoten niku gitu. Bener beda-beda. Dan kalau ada yang tidak memenuhi syarat, lalu enggak jadi rujukan. Kalau kebetulan yang enggak memenuhi syarat itu wong Jawa, terus enggak kita pakai, bukan kita anti Jawa. Kalau yang enggak memenuhi syarat kebetulan keturunan Yaman, lalu enggak kita pakai lantaran enggak memenuhi syarat, itu bukan kita anti Yaman Mas. Ojo kok diceramah nih Marzuki anti Yaman, ngono ora. Kembalikan kepada ahlinya. Clear mboten ngeten iki. Nek kita enggak ada prinsip ngeten iki ber-NU, 100 tahun yang lalu NU podo Mbah Hasyim Asy'ari, sampai sekarang pun pokok prinsip itu dipegangi, NU kita tetap sama dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Lek mboten enggak karu-karuan para rawuh, ana sing dadi liberal, ana sing malih rodok Syiah, ana sing malih rodok tawahub barang, rodok dadi Wahabiban. Saniki kan reno-reno malih. Halo. Dan yang enggak kalah penting dari itu semua, komitmen jadi ulamaul akhirah. Ulama akhirah itu di samping ngalim tenan, kumpul komitmen dengan ulama yang podo-podo jujure, podo-podo khosyatullah, plus nyun sewu mboten kedonyan dalam arti tidak memperalat ilmu agamanya untuk menumpuk harta. Lek pun ada bukti indikasi memperkaya diri dari aktivitas keilmuannya, rodok bahaya para rawuh. Jangan-jangan ini madhabnya Korun, madhabnya Tuan Takur, sanes madhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini menurut kitab Ad-Da'watu Tammah jadi hakim 3 tahun di Yaman niku gajine seripis pun sak
sak dinar pun nggak dimakan. Dikumpul nih sedoyo, pulang 100% disodakohaken. Terima gaji yes, tapi tidak untuk memperkaya diri. Niku Imam Syafi'i. Lah terus sing ditetopo yang didahar, cari sumber yang lain. Kenapa enggak mau makan gaji sebagai hakim agama? Hakim agama itu wong pegatan dok, wong pegatan dok, wong pegatan dok. Nah 1000 kali ngetok palu, 1000 kali membuat senang sing menang, membuat senep sing kalah. Hakim agama yang ngono kuwi berkali-kali menyakiti hati orang yang kalah. Imam Syafi'i takut khawatir yang kalah sing loro ati besok gugat teng akhirat. Makane gajine sedekahne kabeh wis oleh gugat. Ki lho, gajiku tak sedekahne ganjarane pek ngono wis. Iku jan ulama tenan kena dadekne panutan, tidak menjual agama, tidak memperalat agama untuk memperkaya diri. Paham napa mboten? Kula panjenengan nyuwun sewu, suwan Mbah War Mansur ngaturilah 500.000. Mbah Uda Ploso ngaturi 500.000. Mbah Ubab Sarang ngatusi 500.000. Mboten rugi para rawuh. Beliau-beliau mengelola pesantren sing wis wakaf. Dan kiai manapun sing ngelola pesantren, begitu imtihanan akeh alumni nyangoni, sing kepikiri mesti alhamdulillah kena nggih tuku material. Wis ngono kuwi wis. Dan bangunannya di atas tanah wakaf. Alhamdulillah iso bayar tukang. Mboten rugi para rawuh. Sing ngene iki lho kena didadekne panutan. Lamun disangoni umat jatuhnya nang ngene bangunan pondok. Jatuhnya paling nambahi gaji guru ngaji. Lelek tokoh bolak-balik mau undang sekali sholawatan 100 juta. Halo. Ono ora? Ono ora? Terus enggak duwe pondok. Arep nggih apa dhuwit sakmono kae? Kula ya mboten weruh. Sing dipanuti niku ulama akhirat. Di antara tondo-tondo ulama akhirat leteng Jawa niku ulama sing nyun sewu gelem kesoro-soro ngopeni santri. Nenek tutu ulama akhirat wegah para rawuh jadi pengasuh pesantren kesel rapate iso turu, masalah akeh, engko ana sing tukak macem-macem. Kula niku ketika ana sing curiga, wah kiai badine akeh ya. Saiki kon lakonono dadi kiai. Teng Lirboyo warung dekatnya Mbak War Mansur niku 3.500 Mas sak piring. Warungnya Mbah Yai atau keluarga dalam dan wareg. Jadi bocah telu niku mek kursi sekitar 10.000 Mas, wareg kabeh. Lek buka warung sak piring 3.500. Lawe yo pantes, ngirisi tempe yo rada kandel. Ora kok sak silet ya. Niku kira-kira kiaiku golek bathi apa golek perkara? Lek kon nuduh kiai golek bathi, wis saiki buka warung sak piring 3.500. Wani ya? Pas kula suwan Mbah Mun Sarang biyen santri sing nyupiri kula lari 3 marung teng warung sandinge masjid Sarang niku bocah telu susuk 500.000 kok 500 rupiah
Cah telu mek kur 9.500 sak ngombene. Warunge Mbah Yai ngono iku golek bathi apa pengen sedekah siri. Ngono iki lho Mas. Kiai pondokane ngono kuwi. Paham napa mboten? Maksud kula pondok salaf lho nggih. Yen kula misalipun pondok Kutha Malang yang tentu barang-barang harga juga agak mahal wong di kota. Niku Bunyai mengelola makan lek mboten lepat sekitar 400.000 atau lebih sedikit. Sehari makan 3 kali. Ulan 400. Jatuhnya sak piring sekitar 4.000. Dan itu standar gizi. Kanten putra kula niku dokter. Jadi makan itu terkontrol. Hari apa mungkin ayam, hari apa ulam, hari apa pindang, hari apa telur, sesekali kadang daging sapi. Halo, dengan harga sekitar 4.000. Kira-kira kiai ngono golek bathi apa golek perkara? Ini gitu Mas. Kadang wong awam isik curiga, penak dadi kiai bane. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Usum pilpres Mas, ngempet. Orang lain begitu gampang alur ngidul jadi tim sukses. Oleh 50 juta, oleh 100 juta. Kiai sing nunggu santren mikir mau duit ngono kuwi barokah ora santriku. Ngoten niku. Akhirnya pilih megeng napas para rawuh. Wong jenenge menungso roh kancane oleh 200 juta ya rada melet lho irunge. Tapi krana ngempet khawatir santrine gak barokah, pilih mboten nrimo para rawuh. Lah koyo ngene iki lho apa abote dadi kiai. Paham napa mboten? Mbiyen kula oleh tawaran gedung nopo sekitar 8 M. Tapi supaya dukung salah satu calon. Tetep kula mboten purun para rawuh. Satu, nek kiai nemen-nemen berpolitik, lah santri jamaah kan pilihane macam-macam to. Engko nggarakne jamaah niki wegah. Wis wegah aku ngaji ning kono apa beda. Akhirnya pilihannya ngayomi semua dengan resiko gak sido air. Terus nyuwun sewu ziyadatul ilm, dari situ terus ikhtiar nambah ilmu. Yo kiai pondok itu di samping mutolaah piyambak plus mesti mulang. Wau jalu kula sakderenge budal mulang dhisik. Terus mboten ngeten iki baca subuh nggih mulang maneh. Nah kiai yang setiap hari mulang kitab, maca kitab dina bertahun-tahun, tentu kita yakini ilmune luwih akeh, luwih lengkap timbang kiai ustad tapi rapat mulang. Lelek rapat mulang kan rapat tambah ilmu nih. Rapat mutolaah kan rapat tambah. Halo. Monggo sing dipilih ulama sing kaya tak critakne wau. Dan kalau bisa ulama sing ngasuh pesantren, bendino nambah ilmu plus lamun enek masyarakat nyangoni jatuhnya ke tuku material. Jatuhnya nggih bangun apa ngene iki jenenge. Nggih bangun ngeten iki. Pas Lirboyo diserang TV apa iku? Apa? Pokoknya ini lho, nggih. Kula langsung ceramah teng Masjid Sabilillah. Antara lain ngeten. Siapa orang yang sumbangannya kepada umat melebihi kiai-kiai besar? Lirboyo itu sumbangannya kepada umat Mas, keluarga besar Lirboyo triliunan.
Ngitungnya tekan di Marzuki nyuwun sewu. Luasnya Lirboyo itu 10 hektar lebih. Wakaf semua. Sana harga per meter nggak kurang dari 3 juta. Kali 10 hektar. 3 juta kali 100.000 meter itu 300 triliun. 300 miliar. Ngono iki lho sumbangane kiai keluarga dalam untuk umat. Mari ngono wis kelangan duit ratusan miliar berupa tanah diwakofne terus mbangun. Ya enek wong nyumbang nih, tapi sing paling akeh pembangunan ya tetep dari dalem. Ono masyarakat nyumbang 1 juta 2 juta, ya gak ono apa-apa nih mas. Nah meniki tebu ireng biaya operasional gaji guru dan yang lain-lain. Sak wulan iku 1,5 miliar. Itu zaman Kiai Solah. Cukup sak niki. Sak wulan 1,5 miliar. Jadi lek ono menteri mertamu ning kono nyangone 50 juta. Sak klemetan mas. Oleh sangu 50 juta gaji guru 1,5 miliar. Apa arti 50 juta dibanding 1,5 miliar? Lah ngono le kadang umat wartawan sempat mutu thread nulis penak dadi kiai 50 juta. Coro niki duduk kiai kula jawab matam. Tapi krana kula kiai yo enggak gelem mas ngucap matam. Zaman mek kurun ndelok kiai oleh enggak ndelok tanggung jawab dan tanggungannya sakmono kae. Niku sik biaya operasionalnya belum yang lain. Kados kula kiai cilik-cilik ngeten iki. Sakniki lagi bangun masjid 9 miliar dan wakaf mas. Namanya wakaf, duit lebokne ya wis bukan milik pribadi. Dan kula tetep ndamel rumus iki Mas Duki Mahfud. Ndamel rumus mbah kula gak oleh njaluk-njaluk. Perkara ana wong moro-moro pakai keris ngirim ya urusane. Tapi mboten oleh kula ndamel proposal teng bupati, teng gubernur mboten oleh. Jadi ngantos sakniki pun sekitar 6 miliar, selembar pun belum pernah ada proposal keluar. Ngono iki lho Mas, abote dadi kiai ini. Ngono kadang sik diarani yo pancen pangeran iku gampangne tekane rezeki. Dilalah kiai-kiai ngono kuwi ndelalah lho dongane mandi. Krana masyarakat ngerti lek kuwi dongane mandi, sing pengin sawai payu yo njaluk donga. Engko sawai payu terus kadikei. Ya ana sing ngekeki ana sing ora. Oh ya ora oleh njaluk. Ana perawan tua gak payu-payu ya njaluk donga. Nang ngono kuwi. Oh, halo. Nah kuwi teko pangeran kabeh kok moro-moro dongane mandi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekitar 2 minggu yang lalu kula ngaos teng Jawa Tengah. Oh dan deres dalu-dalu. Munggah donga diwaca peret langsung terang. Mari ngono sik diuji maneh. PLN-e mati pisan. Peteng kula ndonga tawasul karo sing duwe NU Mbah Hasyim As'ari. Aneh keramate Mbah Hasyim aja main-main karo NU. Iki saksine kata santri sing nyupiri dadi saksi. Iku mik iku iso muni Mas. Peteng dedet PLN mati itu mik iso muni. Ya napa ngoten. NU di tetap NU lho nggih. Tenan para rawuh, tenan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang paling akhir nyun sewu
barangkali ada sedikit perbedaan di intern NU, pastikan yang diderei nyun sewu kiai sing ngalim tenan, kiai sing gak neko-neko, kiai yang tidak bermain-main, kiai yang bukan pemain. Wis urusane ngurusi agama, mulang dakwah wiritan, mulang dakwah wiritan, amar ma'ruf nahi, wis niku wis. Sing dimanuti kiai sing ini. Nek kiai yang pinter bermain, wah iso mencolo putra, mencolo putri, iso mulah mal, iso isuk dele sore, iso bororawuh. Wong liya dirangkul koncone dhewe disikut yo iso. Kalau pemain, halo, sing jujur didepak, sing khianat dirangkul iku iso lek pemain. Siapapun yang menguntungkan posisinya dirangkul. Meskipun sakjane enggak bener nurut syari, lha ngene iki lek mau dadekne panutan bar zaman. Buyar. Nggih napa nggih? Nggih. Di mana kula nyuwun sewu ceramah, misalipun contoh-contoh kiai yang bisa dan layak dijadikan panutan, misalipun rumiyin Mbah Jamal tambak beras, halo, biyen pas tasik sugeng, terus Mbah Dimyati Rejoso, wis penggaweane ngurusi thariqah, ngurusi agama niku. Lek Lirboyo ya golongane Mbah War Mansur, Mbah Kafabi, mbiyen Mbah Aziz, Peloso Mbah Uda sakniki. Langut kiai-kiai ngoten niku mung mikire mung siji ngurusi agama mawon. Lamun teko ning acara istana, sesekali itu pun bukan karena dia jadi tim sukses, ya krana diundang menghormati presiden, mboten neko-neko. Lan derek kiai sing niki lho, insyaallah selamat. Lek dadak tahu jadi tim sukses, aduh, kakean perkara niki mungkin. Paham nggih? Sing dadi tim sukses cek alumnine mawon. Jamaah kiai kersane dadi tim sukses. Tapi kiai ini ojo dadi tim sukses. Sampun para rawuh, kula kepingin sedaya balik tenan teng Nahdlatul Ulama, yakin terhadap madhab Syafi'i karena ngoten niku wau. Terus sekedar bukti 1-2 kalau nderek madhab Syafi'i niku bener tenanan, boten salah. Imam Syafi'i niku secara umum kiai NU rata-rata boten jenggot panjang. Ngenten jenggote tapi titik kadang ya dicukur bareng. Padahal hadis Bukhari niki soal ilmu ya. Hadis Bukhari lu perintah panjangkan jenggotmu, pelihara jenggotmu, a'ful liha wa qussus syawarib, pelihara panjangkan jenggot, potong kumis. Lah kok kiai NU malah nyukur niku piye? Kok enggak manut hadis Bukhari ku piye? Itu loh soal ilmu. Satu, tarkib susunan kalimat ini atof, a'fuliha wa, pakai wawu, khusus, panjangkan jenggot dan potong kumis. Perintah niku lek pakai wawu, maka dia linier. Podo lek iki wajib, lek iki sunan, iki yo sunan, lek iki mubah, iki yo mubah, wong pakai wawu. Lah, apa panjang jenggot kuwi wajib? Deloken hadis Nabi yang lain hukumnya potong kumis. Di kitab Ihya bab nadhafah, hadis Sahih Muslim, potong kumis itu termasuk an-nadhafah al-fitrah. Al-fitratu khamsun, resik-resik itu 5. 1, qalmul azfar, ngedoi kuku sunnah, ya
ora sampai wajib. Terus wasiwak apa? Sikatan. Wanatful ibti, jabuti ketiak, waqassus syarib, potong kumis, wa halqul anah, nyukur ponaan. Ngerti tau ponaan? 5 kuwi termasuk potong kumis, Nabi enggak menyebut wajib. Itu bentuk resik-resik yang bisa sunan atau bisa afdol ngoten mawon. Nah krono niki menurut Nabi enggak wajib, namun damel resik-resik, maka yang diatofi panjangkan jenggot juga tidak wajib. Atofi ngono kuwi. Gak iso atof kene wajib kene sunah wong padha atofe. Ngeteni para rawuh, contoh wis ana hadise lho kadang sik ngono kiai lek memahami berdasar ilmu. Terus ngeten Nabi nulek dawuh khaliful yahud, kowe kudu beda karo wong Yahudi. Carane beda, akful liha wa qassus syarib, panjangkan jenggot, potong. Biyen Yahudi ku kumise dawa, jenggote dipotong. Wong Islam kudu beda, jenggote sing dawa, kumise ternyata iki dawa iki dipotong dalam rangka ben beda dengan orang Yahudi. Lah dina iki Yahudi ku malah jenggote dawa. Albert Einstein jenggote dawa. Salman Rushdie penulis Satanic Visits jenggote yo dawa. Halo, George Soros jenggote yo dawa. Karl Marx jenggote yo dawa. Biyen kondawane jenggote ben beda karo Yahudi. Lah saiki Yahudi jenggote dawa. Lah lek sampean jenggote dawa terus kuwi malih beda apa tambah padha kuwi. Lah ngoten para rawuh, kiai-kiai nu mikir maknai ngoten kuwi. Paham ngeten iki nggih. Jaran iku wajib zakat apa ora? Dalile nas mboten enten. Sing enten dalile unta karo sapi karo wedhus. Sapi unta wedhus tirose Nabi wajib zakat. Enten malih dalile khimar keledai dalam hadis Bukhari, khimar enggak wajib dizakati. Lah jaran iki ora disebut. Jaran iki melok sapi unta berarti wajib zakat. Nopo melok keledai khimar berarti enggak wajib zakat. Niku Imam Syafi'i berfatwanya pakai wawu atof. Di Quran penyebutan kuda itu bareng atof dengan unta sapi. Nopo penyebutan kuda atof dengan khimar. Ternyata di Quran penyebutan kuda atof dengan khimar. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan seterusnya. Jaran, keledai, khimar gaib tunggangan kendaraan litarkabuha wa zina. Krono menyebutkan jaran berjajar dengan khimar, atof khimar. Terus khimar menurut hadis Bukhari enggak wajib zakat, maka Imam Syafi'i diikuti kiai berani berfatwa ternak kuda enggak wajib zakat. Ngono kuwi lho. Lah kuwi lek ra kiai NU ora patek. Khawarij Mu'tazilah berpendapat enggak sholat kafir. Iman yakin wis syahadat, ikrar sampun, yakin sampun. Ning nyatane orang lakoni kafir. Kenapa? Karena perintahnya iman dan amal soleh. Amanu wa amilus solihat. Iman dan amal soleh. Sama ora iman tok enggak amal soleh, ya lafi khusrin, ciloko sampean. NU madhab Syafi'i Ahlus Sunnah Jamaah jawabnya pakai wawu atof.
ilmu juga ini. Amanu wa amilus, iman dan amal soleh. Krono pakai atof dan, maka amal soleh itu bukan bagian dari iman. Amal soleh itu hal lain di luar iman, wajib dilakoni oleh orang yang ngaku iman. Tapi bukan kok amal soleh itu bagian dari substansi iman. Sebab atof ini pengasuh Mambaul Hikam Gus Wahid, asmane Gus Wahid. Terus Gus Wahid itu dia pengasuh Mambaul Hikam. Pengasuh Mambaul Hikam itu ya Gus Wahid. Satu entitas, satu orang, sebutannya dua. Ngoten niku ndamel wawu atof ra oleh. Isone ndamel nyuwun sewu atof bayan atau badal. Ja'a sahibu ma'had Mambaul Hikam Gus Wahid. Ja'a rawuh, sapa sing rawuh? Pengasuh Mambaul Hikam alias Gus Wahid. Gaya atof ra oleh, wong-wonge ya kuwi. Ja'a sahibu ma'had Mambaul Hikam wa Gus Wahid. Kalimat ngono kuwi salah. Telah datang pengasuh Mambaul Hikam dan Gus Wahid. Dikira sing teko iku loro, pengasuh dan padahal wong atof kok ning awake dhewe iki ra kenek. Atau nyuwun sewu sirahe sikile, ja'a Gus Wahid wa ra'suhu. Niki ra kenek kalimat ngene. Gus Wahid rawuh dan sirahnya. Ana sing rawuh tanpa. Nah, orang Mu'tazilah yang nganggep amal soleh bagian dari iman. Lek enggak amal soleh imane batal. Niku mboten ngerti atof niku wau. Iman dan amal soleh, amanu wa amilus. Krono kalimat amal soleh itu atof kepada iman, maka amal soleh itu hal lain, punya makna sendiri, punya wujud sendiri. Iki iman, iki amal soleh di atof nih. Niki Marzuki, niki Gus Wahid di atof nih. Ojo Marzuki karo penceramah mau atof nih. Ja'a Marzuki wal mubalik. Ja'a teko sapa Marzuki wal mubalik lan mubalik. Sapa mubalike? Ya Marzuki kuwi. Niki kalimat enggak bener ngeten iki. Sekali lagi pun pokok elek nderek NU niku haji beres, ya lengkap, ya sahih, pemaknaannya juga beres. Krono kiai sing maknani kuwi nahwu ya oke, sorob ya oke. Hadis teng Bulughul Maram yuharrik asbu'ahu. Tahiyat iki njuding menggerakkan driji apa menggerak-gerakkan? Hadis yuharrik. Orang di luar NU makna ini menggerak-gerakkan. KNU illallah ngoten mawon cukup digerakkan sekali. Illallah. Nggih. Kuwi niku ya ngilmoni Mas, ngilmu sorok. Wazan fa'ala yufa'ilu harroka yuharriku. Kuwi lek sulasine lazim, maknane jadi mutaaddi. Contoh, fariha bunga, farroha yufarrihu bungahake, kharaja metu tambah tasdid, kharaja yukhariju mengeluarkan, nazala turun tambah tasdid, nazala yunazilu menurunkan. Enggak usah dimaknai menurun-nurunkan. Halo, harika obah tambah tasdid, harroka yuhariku maknane ngobahake. Enggak perlu dimaknani ngobah-ngobahake. Lah ngono iki lho Mas. Padha wong NU merujuk pada hadis, ustaz di luar NU merujuk pada hadis. Bedane kiai NU ngerti nahwu
sorop lakon ora patek ngerti. Nderek NU lho ya. Awas gak melo NU. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Allahumma ihdina bi hidayatil Qur'an wa najjina minan nar bi karamatil Qur'an wa adkhilna al jannah ma'al Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم طهر قلوبنا وقر عيوننا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واشف مرضانا واقض عنا ديوننا وبيض وجوهنا وفرح أحبابنا وخرب أحسادنا وشتت شمول أعدائنا وأمتنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.